Februari kita ada subtema Building a Healthy Community, membangun komunitas yang sehat. Dan ayat mas kita adalah besi menajamkan besi. Tahun 2026, Impactful Life. Oke. Nah, minggu lalu saya share tentang koneksi Bapak Ibu, tentang WiFi. Nah, kalau kita belajar tentang WiFi, WiFi kan tidak terlihat, tapi menentukan koneksi. Kita tidak pernah lihat signalnya, nggak bisa lihat Bapak Ibu. Tapi kita bisa langsung tahu kalau kita ini terkonek internet atau enggak. Nah, lalu kita juga akan tahu kalau koneksinya ini kuat atau lemah. Kalau misalnya signalnya lemah, berarti kan buffering ya. Kalau signalnya kuat, semuanya lancar. Nah, kalau di gereja terkonek, gereja akan online. Kalau gereja tidak terkonek, gereja offline. Orang-orang yang terkonek online. Kalau enggak, ya off gitu ya. Nah, ini cuma summarize apa yang saya share minggu kemarin. Kita belajar bahwa hidup kita juga seperti itu, Bapak Ibu. Tanpa koneksi dengan Tuhan, kalau nggak terkonek, kita kosong. Tanpa koneksi dengan sesama, kita sendirian. Jadi koneksi memberi akses, koneksi memberi aliran dan juga kekuatan Bapak Ibu ya. Nah ini saya mau review sebentar. Password WiFi Bapak Ibu yang kita pelajari minggu kemarin. Ini share saya minggu kemarin. Jadi passwordnya apa nih untuk terkonek? Saya share ada 4 password yang kita harus selalu ingat sehingga kita bisa selalu terkonek gitu ya. Yang pertama W with Jesus itu passwordnya untuk terkonek dengan Tuhan ya of course kita mesti mulai dengan Tuhan. Dan yang I-nya apa? Intentional, hubungan dengan disengaja. F-nya fellowship, persekutuan. I-nya baru kita bisa impactful together. Oke Bapak Ibu, nah ini part 1 minggu lalu. Nah, hari ini kita ngomongin part kedua. Kalau udah terkonek, barulah ada relationship Bapak Ibu. Hari ini kita masuk lebih dalam ya. Nah, dari koneksi baru terjadi suatu hubungan. Lalu ada relationship. Bapak Ibu kita dipanggil uh, bukan hanya untuk terkonek Bapak Ibu. Kita dipanggil juga untuk menjadi bagian dari bangunan rohani. Bukan hanya hadir, tapi menjadi anggota keluarga Allah. Mari kita sama-sama membacakan firman Tuhan di Efesus 2 ayat 19 sampai 21. Saya bacakan ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing, ya, Bapak Ibu bukan orang asing lagi, bukan stranger, ya, dan juga bukan pendatang, oke? Melainkan apa? Kawan sewarga. Kita ini udah kawan sewarga, Bapak Ibu, dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Walaupun kita bukan keluarga secara blood ya, secara darah, tapi kita ini adalah keluarga anggota keluarga Allah. Wow. Yang ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ini base-nya, Bapak Ibu. Ingat kan tadi password yang pertama untuk kita bisa terkonek, ingat passwordnya W with Jesus. Oke? 21. Di dalam dia, nah ini dia nih, tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Wah, saya suka sekali kata rapi tersusun. Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Amin. Nah, kembali ke relationship Bapak Ibu ya. Ini penting sekali untuk diketahui. Tidak semua orang, saya belajar ini, dalam hidup kita ini memiliki level hubungan yang sama Bapak Ibu. Dan ini sebenarnya bukan masalah, Bapak Ibu. Dan ternyata itu adalah satu desain dari Tuhan. Sudah didesain ternyata. Level hubungan saya dengan contoh ya Pastor Yongki berbeda tentu hubungan saya dengan Bapak Ibu yang lain gitu. Itu emang udah begitu. Nah, itu bukan masalah sebenarnya, tapi itu emang desainnya Tuhan. Bayangin ya Bapak, kita back to WiFi again di satu rumah.
ada satu router kan, biasanya ada antena nih, ada dua, ada empat kan. Ini kan router sebagai sumber. Nah, dari satu signal menyebar. Semakin dekat kita dengan routernya, kuat signalnya makin kuat. Kalau makin jauh, makin lemah. Nah, ini bukan karena routernya pilih kasih, Bapak Ibu, tapi memang karena jarak yang menentukan kekuatan signal. Jadi hubungan kita satu sama yang lain itu berbeda karena ya tergantung hubungan betapa dekatnya kita dengan individual itu, Bapak Ibu. Jadi relationship atau hubungan ini adalah suatu pelajaran yang sangat besar sekali, Bapak Ibu. Untuk mempelajari ini akan makan seumur hidup kita. Kita akan terus belajar tentang ini. Nah, untuk pagi hari ini, kita akan belajar something yang sangat simple tapi juga sangat very important. Kita akan belajar tentang the circle of relationship. Circle of relationship. Jadi circle of relationship itu kan lingkaran relasi, lingkaran bukan persahabatan, hubungan, ya Bapak Ibu ya, lingkaran relasi atau lingkaran persahabatan. Nah, saya akan jelaskan. Jadi kita belajarnya langsung dari the best of the best ya, Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan juga punya circle of relationship, ternyata ada lingkaran hubungan. Nah, penting sekali kita emang ya, sekali lagi saya ulangi, kalau kita ini adalah individual yang perlu relationship. Kita nggak bisa hidup sendiri. Nah, awal dari Alkitab di Kejadian, Tuhan sudah bilang tidak baik manusia itu seorang diri. Jadi kita diciptakan untuk relationship. Penting ya Bapak Ibu ya, kita bukan hidup individualism ya, nggak ada tuh orang hidup sendiri. Nah, bahkan dalam pelayanan Yesus, kita melihat Yesus juga ada tingkatan relationship Bapak Ibu. Nah, ini modelnya banyak banget. Kalau kita pernah belajar ini, saya percaya juga Bapak Ibu pernah belajar tentang ini ya. Mungkin dalam satu saat pernah belajar tentang relationship. Nah, ini modelnya banyak. Tapi saya mau make it simple aja. Kita belajar dari Yesus. Yesus di Lukas 6, dia memiliki ada 12 murid, kan ada 3 murid. Lalu di Lukas 10 ada 70, lalu ada the crowd. Nah, ini modelnya kira-kira kayak gini Bapak Ibu kalau ada circle of relationship. Nah, ini circle of relationship. Jadi ada satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi satu ini kita sendiri. Dua adalah orang-orang yang lebih dekat sama kita. Yang ketiga, yang keempat, dan kelima itu ada orang-orang yang kita kenal. Nah, itu sangat penting sekali kita bisa buat circle, itu ada protection, Bapak Ibu. Oke, back to Jesus lagi ya. Nah, ini Yesus nih, circle relationship with Jesus. Ah, yang nomor satu, kita dari nomor lima deh ya. Nomor lima, the crowd. Ini adalah yang orang-orang banyak gitu. Jadi di Matius 4:25, jadi ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Nah, ini siapa? Ini ngapain nih Yesus sama orang-orang yang kelima ini? Ini orang yang banyak. Orang Yesus tuh mengajak orang banyak kan, dia menyembuhkan, memberkati semua orang. Ini relasi yang terbuka, Bapak Ibu. Nah, ini penting untuk menjadi dampak dan kesaksian, the crowd. Nah, jadi kalau di aplikasi dalam gereja, kita ngomongin gereja nih, building a healthy relationship. Nah, ini mungkin the crowd ini ya pengunjung, atau mungkin saya contoh ya, saya kan juga suka nonton nih khotbah YouTube di gereja-gereja yang lain. Nah, saya ini di relasi dalam gereja itu, ya saya hanya pengunjung, Bapak Ibu. Saya the crowd, gitu. Jadi hanya penonton. Nah, jadi ini the crowd itu ada relasi yang paling luar. Jadi menyangkup lebih banyak orang, gitu Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke empat. Nampak ini lebih dikit, Bapak Ibu. Relasi bersama Tuhan. eh, Circle relationship-nya Tuhan. Yang keempat ini the 70. 70 ini siapa? Itu 70 eh, murid yang Tuhan utus. Yang berdua-berdua ini di Lukas 10 ada tuh. Nah, ini di level apa? Ada level pengutusan, ada tanggung jawab, udah mulai ada kepercayaan, Bapak Ibu. Yesus sudah memberikan kepercayaan di level yang keempat. Jadi yang kelima tuh nggak ada.
karena relasinya nggak ada. Ada, maksudnya kurang, kayak kurang kuat, bukan nggak ada, maaf. Jadi relasi sama dekat ini nggak kuat, jadi Tuhan tidak bisa memberikan kepercayaan. Nah, yang keempat, ada kepercayaan, ada tugas untuk memberitakan Injil, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau di aplikasi gereja, ya udah mulai terlibat pelayanan, lalu mulai dipercaya melayani, kan, mulai belajar lebih dalam lagi, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, itu The 12. The 12 ini adalah 12 murid Yesus. Nah, dia itu ada di Lukas 6. Ini ada apa lagi? Ini apa lebih dalam lagi ya hubungannya sama Tuhan. Ini ada proses yang lebih dalam, ada pembentukan karakter yang lebih serius, ada perjalanan hidup bersama lebih dalam, makan bersama ya. Mereka nggak hanya diutus, ini udah hidup bersama Yesus, Bapak Ibu. Level pembentukannya lebih kuat ya. Lalu ada pembagian hidup, kayak lebih lebih erat lah gitu. Nah, makin eratnya bersama Tuhan, the number of people, jumlah orang itu juga makin mengecil, Bapak Ibu. Oke. Nah, yang kedua ini siapa? The inner three. The three itu ada di Matius 17 dan Markus 5. Nah, ini yang Yesus suka bawa waktu misalnya Yesus lagi berdoa kan. Yang lalu Yesus suka bawa ke gunung. Nah, ini ada Yohanes, Yakobus sama Petrus. Yang ini deket banget sama Tuhan, Bapak Ibu. Nah, ini nggak bisa semua orang masuk ke level ini. Nah, ini bukan soal favorit ya, tapi emang ini ada emang suatu relationship yang emang lebih erat aja sama Tuhan. Di lingkaran ini akan ada lebih kejujuran yang lebih dalam, keterbukaan yang lebih dalam, ada koreksi yang lebih dalam lagi kan. Yesus kan waktu ngomongin Petrus tuh kan dalam banget tuh. Penyalah kau iblis waktu Petrus yang mau mengkoreksi Tuhan. Itu kan relationship yang lebih kuat Bapak Ibu. Dan ada kepercayaan yang lebih tinggi, saling menopang, ada proteksi juga. Dikatakan ingat gak waktu Tuhan Yesus berdoa, Taman Getsemani mau ditangkap, Petrus kan yang bawa pisau, wah gitu kan. Itu karena ada relationship yang kuat. Nah, di aplikasi gereja itu apa? Misalnya, teman akuntabulasi, akuntabilat, akutabilat, akutabilitas. Aduh, ngomong aja susah ya. Jadi ada saling kepercayaan. Ada orang yang tahu kelemahan kita, ada orang yang berani menegur dengan kasih, Bapak Ibu ya. Nah, yang satu ini itu adalah komunion. Lukas 5 itu antara Tuhan Yesus dengan Bapa, Bapak Ibu. Yes, kan di Lukas 5 ada ayat dibilang Yesus sering mengundurkan diri ke tempat sunyi dan berdoa. Oke, ini dengan cepat saja saya jelaskan Tuhan Yesus punya circle of relationship. Kita harus mengerti prinsip ini, Bapak Ibu. Kalau kita nggak ngerti, kita ini bisa sembarangan, relationship kita akan ngaco, Bapak Ibu. Salah satu alasan komunitas retak, menurut saya ya, dan saya juga percaya itu bukan karena kurang program atau kurang event dan yang lain-lainnya, tapi karena tidak memahami prinsip lingkaran relasi ini, Bapak Ibu. Kita menuntut kedalaman dari orang yang kita baru kenal. Kita berharap ada akses penuh ya dari relasi yang belum diproses. Kita gampang kecewa karena merasa, ya gue nggak deket nih sama ini orang, kok gue nggak ini gitu kan. Padahal Yesus sendiri juga membangun relasi secara bertahap, Bapak Ibu. Hanya maka kita mesti mengerti pentingnya ada circle of relationship dan kita mesti intentionally bangun itu, Bapak Ibu. Kenapa penting, Bapak? Penting ini sekali Bapak Ibu. Nomor satu, karena supaya kita tidak salah ekspektasi Bapak Ibu. Nah, banyak konflik di gereja terjadi karena ada ekspektasi yang tidak realitas sih menurut saya Bapak Ibu ya terlalu tinggi lah gitu kan. Ya kayak gitu. Kenapa ya? Misalnya ada relationship kalau udah masuk, udah connect, udah masuk ke komunitas itu. Tapi karena nggak ada mengerti prinsip ini, jadinya tuh gampang tersinggung dan sensi. Kenapa ya? Kok dia nggak cerita ke saya gitu kan? Kenapa ya? Kemana-mana saya nggak diajak gitu ya? Kenapa ya? Saya nggak dilibatkan gitu ya? Karena kita ingin masuk lingkaran yang
memang belum tentu itu buat kita atau bukan posisi buat kita. Jadi healthy community church ini, saya percaya ini tidak semua orang punya akses yang sama, Bapak Ibu. Dan memang itu desain sebenarnya, itu bukan masalah. Dan ini bukan penolakan, tapi itu adalah struktur. Tadi kita baca di Efesus kan, memang mesti ada struktur dan semua mesti rapi. Jadi kita harus mengerti relationship ini. Dan yang kedua, kenapa saya menganggap ini penting? Supaya kita mengerti proses pertumbuhan, Bapak Ibu. Tidak ada orang yang langsung masuk ke inner circle, ke dalam untuk masuk lebih dalam, circle yang lebih dalam, itu dibutuhkan waktu, Bapak Ibu. Dibutuhkan kepercayaan, bahasa Inggrisnya kan trust is earned, gitu kan, harus ada konsisten dan juga ada karakter yang dibangun, ya. Di gereja ini kan mungkin berarti ya kira-kira lah ya, hadir dulu kan, lalu mulai ikut komunitas kecil, mungkin BFA kan, lalu bisa baru masuk ke pelayanan, nah lalu bisa masuk ke lingkaran yang lebih dalam lagi gitu. Nah kalau kita memaksa untuk melompat, biasanya relasi nggak kuat, bahkan bisa chaos gitu Bapak Ibu. Makanya aku percaya kalau gereja ada struktur ini membangun suatu circle, gereja komunitas akan kuat. Bayangin Bapak Ibu, ada orang baru datang, kurang kenal, nggak tahu dari mana, apa kan, tapi tiba-tiba orang ini bilang, saya ini bisa main drum. Ini contoh aja Bapak Ibu ya, jago saya. Nah karena kita nggak kurang membangun relasi, nggak bangun yang 5 4 3 2 1 itu, kita tiba-tiba langsung, oke masuk. Wah, mainlah dia on the spot. Ternyata dia nggak bisa main Bapak Ibu pas lagi penyanyi penyembahan mainnya nggak karu-karuan. Itu dia. Jadinya chaos. Kita mesti hati-hati, mesti bisa seleksi Bapak Ibu. Ini semua proses, oke? Contoh lagi Bapak Ibu ya. Pentingnya ada suatu circle of relationship. Kita itu bangun protection. Contoh misalnya dalam keluarga Bapak Ibu. Kami kan berempat. Dalam keluarga ini kan inner circle saya, Sisil Gabriel Zion. Oke. Nah, ada lagi yang extended family gitu kan, dan ada lagi teman, dan ada lagi stranger. Kan banyak tuh yang saya harus bangun circle ini. Nah, untuk bisa masuk ke rumah saya, nggak semua orang Bapak Ibu. Tentu orang-orang yang saya kenal. Nah, jadi orang-orang yang saya kenal, ya misalnya kayak Pak Suyongki kan, welcome. Tuh pas ini Pak Suyongki masuk ke rumah saya, welcome gitu. Atau teman-teman siapa lah gitu kan masuk gitu. Nah, tapi kalau untuk masuk ke kamar saya, itu kan lebih dikit lagi orangnya gitu kan. Ya sama lah contoh kita biasa ke rumah pastor. Pastor Yongki welcome saya. Tapi kan saya tahu diri dong, ada circle, ada batas-batas, nggak mungkin saya langsung main masuk. Pastor Yongki, saya ngantuk, pinjam kamarnya ya, saya mau tidur. Di kasur Pastor Yongki. Oh kan nggak mungkin Bapak Ibu. Karena that's why itu circle-nya itu perlu diprotek. Nah, itu dalam keluarga. Kalau dalam relasi misalnya mencari jodoh itu ya sama Bapak Ibu. Kita harus membangun untuk mencari jodoh, kita harus perkenalan dulu, kita produk dulu. Oh ini oke. Oh ini baik nih, makanya ada selection. Oke, lebih dekat lagi. Dari sini lebih ketat lagi seleksi, lebih ketat dan lebih ketat lagi. Nah, sangat disayangkan orang yang tidak mengerti circle of relationship terbuka buat semua. Semua boleh masuk. Nah, itu jadinya murahan, Bapak Ibu. Sangat sayang. Yang terbuka begini jadi rusak, Bapak Ibu. Semuanya jadi bisa take advantage. Maka itu harus hati-hati dan kita mengerti prinsip circle of relationship. Saya percaya di satu bangunan gereja, pertumbuhan rohani gereja, sangat penting juga untuk membangun circle of relationship ini. Orang-orang boleh terkonek, tapi not everyone bisa mempunyai akses yang sama. Dan itu diperlukan waktu, diperlukan kepercayaan dan konsistensi, ada proses, Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga, menurut saya juga ini penting, karena jadi komunitas ini nggak dangkal dan eksklusif, Bapak Ibu.
Jadi crowd nggak dangkal, orang-orang yang crowd nggak dangkal, dan juga inner circle juga nggak chaos. Saya percaya bahwa healthy community ini terbuka untuk luar, ya, terbuka untuk luar, tapi tentu terseleksi ke dalam. Yesus melayani banyak orang, tapi juga membentuk sedikit orang secara mendalam. Oke, Bapak Ibu, dasarnya tetap sama, harus mempunyai hubungan yang erat dulu sama Tuhan. Di Yohanes 15 ayat 5 ya, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya penting sekali kita terkonek dulu sama Tuhan. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini reflection time nih, question buat kita tanya diri sendiri. Saya ada di mana di circle of relationship ini? Apakah saya ada di crowd? Apakah saya ada di 70? Apakah saya ada di 3? Share lagi screen-nya. Apakah saya ada di 3, 2? Apakah saya punya core group? Apakah saya punya teman-teman uh, yang 2 atau 3 orang yang bisa menegur saya? Apakah saya punya komunion yang kuat dengan Tuhan? Ya, mari kita bertanya kepada diri kita, apakah kita punya circle relationship ini? Karena itu sangat penting untuk mengerti prinsip ini, Bapak Ibu ya. Kita tidak mudah tersinggung kalau kita ngerti, kita nggak gampang kecewa, nggak gampang curiga, kita mengerti karena itu ada desain Tuhan untuk relationship. Kita ada komunion dengan Tuhan menjadi pusatnya, maka semua lingkar yang lain akan rapi, selaras, Bapak Ibu. Banyak orang akan diberkati, komunitas akan bertumbuh, teman-teman dekat kita juga akan dibentuk, diperkuat, dan gereja akan menjadi sehat. Kita semua akan menjadi impactful life. Amin. Oke, saya sudah selesai. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur untuk hari ini. Kami belajar tentang relationship Tuhan, circle of relationship. Pentingnya Tuhan untuk membangun pagar dalam relationship kami. Kami ucap syukur untuk hikmat-Mu. Engkau lindungi kami semua Tuhan, sehingga kami bisa berhati-hati dalam membangun suatu hubungan. Tuhan bantu kami Tuhan, karena kami nggak bisa apa-apa tanpa Engkau. Kami memulai dengan hubungan dengan Engkau. Komunion dengan Engkau yang erat Tuhan. Bila Engkau yang membangun hubungan kami dengan sesama. Kirimkan orang-orang yang tepat, yang benar, yang bisa membangun kami, Tuhan. Dan Kau juga jauhkan orang-orang yang merusak, yang suka mengganggu, yang suka menghancurkan kami. Tuhan, pakai kami, gereja kami, Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di sini, biarlah apa yang kami kerjakan benar-benar boleh menjadi impactful, Tuhan, memberi kemuliaan nama Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.